Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat taubat yang kami cintai. Kali ini kita akan melanjutkan video volume 3. Kita akan coba merespon kembali sebuah video menampilkan cerita-cerita lucu para habaib dan para kiai-kiai sufi, di mana kita akan bersama-sama melihat dan menjadi saksi dan membahas kontroversi di balik semua ini. Simak dengan seksama dan jangan lupa berikan pandangan Anda di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Dalam sebahagian riwayat dikatakan ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Imam Ali bin Abi Thalib dari atas kuburnya berdiri. Orang udah pada bubar. Mukjizatnya Imam Ali bin Abi Thalib, dia lihat tembus tuh tanah. Sayyidina Umar didatangi sama malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka? Baru mau ditanya man rabbuka, Sayyidina Ali bilang, wahai Umar, anta syuja'un fil ard atau syuja'u fil barzakh. Hai Umar, ente pendekar di dunia, bisa jadi pendekar enggak di dalam kubur? Coba tunjukin, tuh datang Munkar Nakir. Datang Munkar Nakir mau tanya man rabbuka, ditanya lebih dahulu sama Sayyidina Umar, man rabbukuma? Siapa Tuhan ente berdua? Man nabiyukuma? Siapa nabi ente berdua? Bingung Munkar Nakir. Tengok-tengok, ini model baru. Yang begini nih antik nih. Kata malaikat, ini siapa? Ente man? Gal ana. Baru dijawab sama malaikat Munkar, hada ashabu Muhammad. Ini temannya Nabi Muhammad. Kata malaikat, udah yang begini jangan ditanya dah. Kenapa? Itu teman baik. Temannya teman bah. Video pertama mengisahkan tentang Ali bin Abi Thalib bisa nerobos kubur Umar bin Khattab, terus ngobrol sama malaikat Munkar dan Nakir. Kayaknya ini udah ceritanya kayak cerita-cerita film di Hollywood deh, kayak bisa menerobos kubur segala macam. Jadi ini Habib juga bilang kalau itu merupakan mukjizat. Yang jelas-jelas mukjizat itu adalah pemberian Allah kepada Nabi, hanya untuk Nabi dan Rasul-Rasulnya. Di sini kita udah tahu kan di mana salahnya, di mana bedanya. Marilah kita lanjut video berikutnya. Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Subhanallah, ilmunya habaib ini memang luar biasa, menembus alam semesta. Dulu Nabi dan Rasul hanya punya mukjizat, tapi habaib ini punya ilmu yang benar-benar sakti sekali, bisa mematikan neraka Jahanam. Nanti ke depan nih habaib bisa bikin surga versi sendiri, bisa bikin neraka versi sendiri. Subhanallah, luar biasa. Luar biasa. Kita lanjut video berikutnya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Nah itu seperti yang saya katakan, nggak netap di Surabaya, beliau netapnya di Cirebon. Taradud cuman, Tapi dari ya, Cirebon. beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali, karena beliau sangat cinta sama Surabaya, sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan, Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Sekali lagi kami ingatkan sebagai umat muslim, kita harus betul-betul selektif dalam
menerima informasi. Jangan sampai kita terbawa oleh cerita yang belum tentu benar. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama cerita-cerita yang kita dengar dari para pendakwah. Nah, cerita dari habaib ini kita belum tahu benar asal-usul informasinya dari mana. Kalau memang benar Nabi Muhammad pernah ke Surabaya, pasti banyaklah jejak-jejaknya, pasti banyaknya riwayat-riwayatnya. Ini luar biasa. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Maka diambil namanya sama seperti ini, Habib Umar Maudud. Jadi Umar Maudud yang keturunan Al-Maudud sekarang bukan ke Habib ini, karena beliau nggak punya anak laki, punya anak perempuan. Nanti ada anaknya kita akan ceritakan di sana. Nah, Habib Aisyah, istrinya Habib Abdullah Al-Idrus. Nah, Habib Umar Maudud ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat, sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya pengusutan, ya. Terus kalau anak sini nggak naik atas loteng, teriak, ya Umar Maudud, buk, takut ya. Berkat manggil nama Umar Maudud, nggak ada yang bekah, nggak ada yang lupa, naik lagi. Ya Umar Maudud, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Maudud. Karena begitu kita katakan tadi, dia termasuk Sahibul Darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali Sahibul Darat, juga Habib Umar Maudud. Dan beliau juga Habib Umar Maudud ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Kenapa? Fina fasil wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alaf min ya latif. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Satu nafas ya latif 1000. Ya latif. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Sekarang 10 pingsan semua. Fina fasil. Nah, berkatnya orang yang duduk jadi hikmah sama orang soleh nular. Ilmu itu kayak penyakit, barokah itu kayak penyakit cepat nular. Pembantunya, karena namanya pembantu, cuman bisa satu kali nafas berapa? 500 ya latif pembantunya. Kalau Habibnya berapa? 1000, pembantunya 500. Ceritanya masih panjang, kita semua bersambung. Mungkin beliau ini, habaib ini, punya pernafasan yang tinggi atau punya teknik pernafasan yang khusus, punya paru-paru yang kuat, jadi bisa panjang gitu nafasnya. Jangan-jangan habaib ini bisa nafas di dalam air juga ya. Jujur kami penasaran kok bisa dalam satu tarikan nafas bisa 1000 kali. Terus juga kalau kita nyebut nama habaib sambil ngelompat dari gedung tinggi, apakah juga akan selamat? Nah, habaib yang ceritakan ini berani nyoba nggak ya? Nah, itu kan jadi pertanyaan kita. Jadi sebenarnya kalau zikir itu memang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan berarti kita bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan manusia. Begitulah. Itu seperti video-video yang lainnya, kita hanya perlu cerdas untuk menanggapi kurofat-kurofat dari para habaib atau kiai-kiai sufi ini. Kita lanjut video berikutnya. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Dalam satu hari 70 kali, saudara. Subhanallah, ini baru namanya rekor dunia. Habaib ini lebih sering ke langit daripada kita sering ke warung. Masya Allah, ilmu agama memang dinamis, berkembang. Dulu Nabi Muhammad SAW aja cuma 1 kali Isra dan Mi'raj. Nah, ini ada habaib yang bisa 70 kali dalam sehari. Subhanallah.
sahabat taubat, saudara-saudara kami dari berbagai kalangan, kita hidup di era informasi yang sangat cepat. Berita-berita bisa menyebar dengan sangat cepat, baik yang benar maupun yang salah. Sebagai umat Islam kita harus cerdas. Kita dituntut untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai filter untuk menyaring semua informasi-informasi yang kita terima. Jadi cerita-cerita tentang karomah-karomah atau kesaktian-kesaktian seorang Habib ini memang menarik ya buat didengar. Namun kita harus benar-benar berhati-hati dalam menyikapinya. Jangan mudah percaya aja. Jangan sampai kita terjebak dalam fanatisme yang buta dan meninggalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Sekali lagi cobalah kita ingat, Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk berpikir secara rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang goib tanpa bukti yang jelas. Jadi marilah kita jadikan Islam ini sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Mari sama-sama menyebarkan kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol like dan lonceng. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.